Kerusakan pendengaran akibat kebisingan atau noise-induced hearing loss adalah gangguan pendengaran permanen yang disebabkan oleh paparan kebisingan berlebihan dengan intensitas tinggi baik secara terus-menerus maupun dalam bentuk ledakan sesaat di lingkungan kerja. Prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia termasuk tinggi yang dinyatakan oleh Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian pada tahun 2014 bahwa gangguan pendengaran karena paparan bising di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara, yaitu dengan jumlah 16,8% atau setara dengan 36 juta penduduk. Beberapa pekerjaan dengan risiko tinggi mengalami kerusakan pendengaran akibat kebisingan antara lain: yang pertama, pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu industri yang paling bising karena adanya mesin berat, pengeboran, dan suara bising lainnya. Menurut Occupational Safety and Healthy Administration, 25% penambang terpapar tingkat kebisingan harian di atas 90 desibel, yang berarti melampaui batas yang diizinkan. Yang kedua, pekerja konstruksi. Menurut CDC, sekitar 14% dari semua pekerja konstruksi mengalami gangguan pendengaran akibat pekerjaan seperti penggunaan jackhammer. Yang ketiga ada hiburan dan perhotelan, seperti para pemain profesional, atlet, penari, dan musisi terpapar lingkungan yang bising dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada penegakan hukum dan militer. Menurut CDC, 8-15% dari semua pekerja layanan, 10% secara keseluruhan mengalami kesulitan pendengaran dikarenakan suara keras dan tiba-tiba seperti tembakan, ledakan, dan siren melebihi tingkat desibel yang aman. Ada juga industri lainnya seperti industri manufaktur dan industri transportasi ataupun pertanian. Halo semuanya, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu etiologi dan faktor risiko gangguan pendengaran akibat kebisingan di tempat kerja. Baik, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu etiologi. Jadi, gangguan pendengaran akibat kebisingan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada paparan suara dengan intensitas tinggi, biasanya di atas 85 desibel A-wave atau dBA dalam waktu lama. Yang kedua ada paparan suara impulsif seperti suara ledakan atau tembakan. Yang ketiga ada getaran mekanik yang memengaruhi tulang pendengaran, serta pengaruh sinergistik dari zat atau toksik seperti pelarut organik atau logam berat. Baik, pembahasan kedua kita lanjut ke faktor risikonya nih. Nah, jadi ada beberapa faktor risiko yang memperbesar kemungkinan seseorang mengalami gangguan pendengaran. Apa aja sih? Yaitu yang pertama nih, ada durasi paparan yang mana semakin lama terpapar kebisingan, semakin besar pula resikonya. Yang kedua, terdapat tingkat intensitas suara yang mana semakin tinggi desibel suara, semakin cepat kerusakan terjadi. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, akan saya cantumkan beberapa contoh dari tingkat intensitas suara di bagian sini. Bisa dipahami dan disimak ya. Kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu ada faktor frekuensi paparan, yang mana paparan yang berulang akan meningkatkan risiko. Kemudian ada pun faktor usia nih, jadi pekerja yang lebih tua itu biasanya lebih rentan terhadap gangguan pendengaran. Kemudian faktor yang kelima itu ada riwayat medis, yang mana infeksi telinga atau kelainan genetik dapat memperburuk kondisi pendengaran. Kemudian yang terakhir yaitu tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti earplug atau earmuff saat terpapar kebisingan. Nah, itu tadi pembahasannya. Jadi yuk selalu lindungi pendengaran kita saat bekerja. Selanjutnya dampaknya terhadap pekerjaan. Yang pertama adalah penurunan efektivitas komunikasi di tempat kerja yang dapat menghambat koordinasi antara rekan kerja maupun atasan. Yang kedua adalah peningkatan risiko kecelakaan akibat tidak mendengar suara alarm ataupun suara peringatan. Yang ketiga adalah stres dan kelelahan akibat upaya ekstra untuk mendengar. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi. Yang keempat adalah penurunan produktivitas dan efisiensi kerja karena pekerja lebih sulit untuk melakukan tugas yang memerlukan pendengaran yang jelas. Yang kelima adalah potensi kehilangan pekerjaan jika gangguan pendengaran menghambat pelaksanaan tugas.
Selanjutnya adalah gejala dari penyakit NIHL ini. Yang pertama adalah kesulitan untuk mendengar suara dengan nada tinggi seperti suara anak-anak maupun suara dering telepon. Yang kedua adalah tinnitus. Nah, tinnitus ini adalah suara berdenging di telinga yang terjadi secara terus-menerus. Nah, biasanya itu terjadi setelah terpapar suara keras. Yang ketiga adalah kesulitan untuk memahami pembicaraan, terlebih di tempat yang berisik. Yang keempat adalah telinga terasa penuh atau telinga terasa tertutup. Yang kelima adalah penurunan kemampuan untuk mendengar secara bertahap. Nah, biasanya itu tidak disadari. Terdapat 3 langkah penting dalam mencegah dan mengendalikan dampak kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan di tempat kerja. Yang pertama, pencegahan primer. Ini adalah upaya yang paling awal, langsung ke sumber masalah. Contohnya mengganti mesin dengan yang lebih senyap, mengubah proses kerja yang menimbulkan suara bising, memasang pelindung suara, penyerap suara, atau peredam di sekitar mesin, bahkan mengatur durasi pekerja dan melakukan rotasi agar pekerja tidak terlalu lama terpapar, dan tentu saja menggunakan alat pelindung diri seperti earmuff atau earplug. Yang kedua, pencegahan sekunder. Kalau yang ini fokusnya pada deteksi dini. Contohnya pemeriksaan kesehatan rutin seperti audiometri, kemudian ada edukasi pekerja tentang bahaya kebisingan juga tak kalah penting. Dan jangan lupa lingkungan kerja harus dimonitor secara rutin agar tidak melebihi batas aman. Yang ketiga, pencegahan tersier. Kalau pada pencegahan ini di mana para pekerja sudah terkena dampaknya. Pencegahan atau pengendalian yang dapat dilakukan seperti menyesuaikan tugas kerja mereka, gunakan alat bantu dengar, dan berikan terapi komunikasi. Dan yang terakhir, bantu secara psikologis agar mereka tetap produktif dan percaya diri. Beberapa regulasi dan standar yang mengatur perlindungan pekerja terhadap kebisingan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, khususnya pada lampiran 2 tentang daftar penyakit akibat kerja termasuk gangguan pendengaran akibat kebisingan. Lalu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang mengatur dari batas ambang kebisingan sebesar 85 dBA untuk durasi kerja 8 jam per hari. Setelah itu, kewajiban pengendalian teknis, administratif, serta penyediaan APD bagi pekerja. Setelah itu, Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang kebisingan di tempat kerja yang mengatur prosedur pengukuran dan pengendalian kebisingan. Lalu, Standar Internasional ISO tentang estimasi kerusakan pendengaran karena kebisingan di tempat kerja sebagai acuan penghitungan risiko gangguan pendengaran. Lalu, Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang program pengendalian kebisingan di tempat kerja. Mas bangsa